Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ihsanuddin Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kompleks Pendidikan Matematika FK Untirta. Di kesempatan kali ini mohon izinkan kami untuk membuat video pembelajaran mengenai turunan, fungsi dasar, dan integral kompleks. Namun, sebelum masuk ke materi, mohon izinkan untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Claudia Salsabila, Juwita Kirana Wulandari, Siti Hamdiah, Nia Agustin, dan Nafitriani Istriah, serta Miftahul Fauzan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pertama adalah turunan kompleks. Definisi turunan. Diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota elemen D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0 dari Fz dikurang Fz0 dibagi Z dikurang Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Dinotasikan sebagai f aksen Z0. Jika f aksen Z0 ada, maka dikatakan terdiferensial atau didiferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta f per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, f Z0 ditambah delta Z dikurangin f Z0 per delta Z. Jika f terdiferensial di semua titik pada D, maka f terdiferensial pada D. Selanjutnya adalah contoh 3.1.2. Buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Buktinya, Fz sama dengan mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti Ux, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan Vx, Y sama dengan 0. U dan V kontinu di D, maka Fz kontinu di D. F aksen 0 sama dengan limit Z mendekati 0 dari Fz dikurangin F0 per Z dikurangin 0 sama dengan limit Z mendekati 0 mutlak Z kuadrat per Z. Limit Z mendekati 0 Z dikali Z konjugat per Z sama dengan 0. Jadi Fz terdiferensial di Z sama dengan 0. Selanjutnya adalah syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi F terdiferensial di Z0 sama dengan X0 tambah Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif-derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari F. Selanjutnya teorema 3.2.1. Jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah I, Vx, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka Ux, Y dan Vx, Y mempunyai derivatif parsial pertama di X0, Y0. Dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Derivatif F di Z0 dapat dinyatakan dengan F aksen Z0 sama dengan Ux, X0, Y0 ditambah I, V0, X0, Y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X0, Y0, maka Fz sama dengan Ux, Y dan I, V, X, Y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Selanjutnya adalah syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Jika Fz sama dengan Ux, Y ditambah I, Vx, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos Pi dan Y R sin Pi, diperoleh Z sama dengan R cos Pi ditambah I sin Pi. Sehingga Fz sama dengan UR, Pi ditambah IVR, Pi dalam sistem koordinat kutub. Teorema 3.3.1. Jika Fz sama dengan UR, Pi ditambah IVR, Pi terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar R0, Pi0, dan jika dalam sekitar tersebut UR, Upi, VR, Vp ada dan kontinu di R, Pi0 dan dipenuhi Cauchy-Riemann yaitu do U per do R sama dengan 1 per R, do V per do Pi, dan do V per do R sama dengan min 1 per R, do U per do Pi. Maka F aksen Z ada di Z sama dengan Z0 dan F aksen Z sama dengan cos Pi0 min I sin Pi0, UR, R0, Pi0 ditambah IVR, R0, Pi0. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Fungsi harmonik adalah fungsi dua variabel real Ux, Y yang memiliki turunan parsial kedua yang kontinu dan memenuhi persamaan Laplace. Nah, di sini ada rumusnya yaitu do kuadrat Pi per do X kuadrat ditambah do kuadrat Pi per do Y kuadrat. U dan V di mana Fz sama dengan Uxy plus IV Xy analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan Uxy plus IV Xy analitik dalam suatu domain. Dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Fungsi sekawan harmonik jika Fz Uxy plus IV Xy adalah fungsi analitik, maka Uxy dan Vxy adalah fungsi harmonik. Fungsi V disebut sebagai fungsi sekawan harmonik dari U, maka berpasangan dan saling menentukan satu sama lain melalui persamaan Cauchy-Riemann. Nah, di sini untuk contohnya, misalkan Uxy sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan Vxy min 2Xy. Apakah U dan V fungsi analitik dan fungsi harmonik? Penyelesaiannya itu perhatikan di bawah, Ux sama dengan 2X, Uy sama dengan min 2Y, Uxx sama dengan 2, Vx sama dengan 2Y, Vy sama dengan 2X, Vxx sama dengan 0, X-Y sama dengan 0, UY-X sama dengan 0, UY-Y itu sama dengan min 2, Vx-Y sama dengan 2, Vy-X sama dengan 2, Vy-Y sama dengan 0.
Karena UX sama dengan 2X sama dengan VY, UY sama dengan min 2Y sama dengan min VX, UXX plus UYY sama dengan 2X plus 2 plus min 2 sama dengan 0, dan VXX sama dengan VYY sama 0 plus 0 sama dengan 0, di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V fungsi harmonik. Untuk contoh selanjutnya yaitu misalkan UXY sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat Y, tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Penyelesaiannya itu UX sama dengan min 6XY dan UY sama dengan 3Y kuadrat min 3X kuadrat. Menurut persamaan Cauchy-Riemann diperoleh min 6XY sama dengan UX sama dengan VX, sehingga VX itu integral min 6XY dy, sehingga min 3XY sama dengan plus HX. Ini untuk persyaratan pertama. Atau Vx sama dengan min 3y kuadrat plus h aksen x. Nah, untuk syarat kedua persamaan Cauchy-Riemann yaitu harus dipenuhi uy sama dengan min v, sehingga 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan min 3y kuadrat plus h aksen x. 3y kuadrat min 3x kuadrat sama dengan 3y kuadrat min h aksen x. Nah, h aksen x itu sama dengan 3x kuadrat. Nah, maka integral 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Ini persamaan keduanya. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh Vxy sama dengan min 3xy kuadrat plus x pangkat 3 plus c yang merupakan fungsi harmonik sekawan dari U. Ya, kita lanjut ke fungsi eksponensial. Di sini untuk definisinya, fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Dimana misal di sini ada e pangkat z sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y, itu sama dengan e pangkat x plus y sama dengan e pangkat x dikalikan dengan e pangkat y. Lalu di sini ada sifat-sifat fungsi eksponen, misalkan z1 sama dengan x1 plus y1 dan z2 ini sama dengan x2 plus y2, maka didapat di sini ada e pangkat z1 dikalikan e pangkat z2 ini sama dengan e pangkat z1 ditambah z2. Lalu ada e pangkat z1 dibagikan dengan e pangkat z2 ini sama aja dengan e pangkat z1 dikurang z2. Lalu ada e pangkat z dipangkatkan lagi dengan n, itu sama dengan e pangkat n dikalikan z. Lalu ada e pangkat z plus 2 kpi, itu sama dengan e pangkat z2. Lalu ada e pangkat z dikalikan dengan pangkat m per n, itu sama dengan e pangkat z plus 2 kpi dikalikan dengan m per n. Lalu ada konjugat dari e pangkat z sama dengan e pangkat z konjugat. Next, di sini ada rumus Euler. Di sini ada e pangkat y itu sama dengan cos y plus i sin y. Sehingga jika z ini x plus y, maka kita bisa gunakan e pangkat z sama dengan e pangkat x cos y plus i sin y. Nah, dalam bentuk polar juga di sini ada z sama dengan r cos theta plus i sin theta, maka dapat kita tulis juga sama aja dengan z sama dengan r dikalikan e pangkat i theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh e pangkat 2 pi sama dengan 1, e pangkat pi per 2 ini sama dengan i, e pangkat pi sama dengan min 1, e pangkat min pi per 2 sama dengan min i, dan e pangkat min pi ini sama dengan min 1. Ya, next di sini ada contoh soal, tentukan semua solusi dari e pangkat z sama dengan min 3 plus 4i. Nah, untuk penyelesaiannya kita ubah menggunakan e pangkat x, rumus Euler tadi, cos y plus i sin y sama dengan min 3 plus 4i. Untuk e pangkat x cos y ini sama dengan min 3, lalu untuk e pangkat x sin y ini sama dengan 4. Lalu kita hitung di sini teman-teman, e pangkat x sin y dibagikan dengan e pangkat x cos y ini sama dengan min 4 per 3. Jadi sama aja dengan tan y, tan y-nya ini adalah min 4 per 3. Lalu kita cari y-nya ini adalah 126,9 derajat atau sama dengan 2,215 radian. Nah, teman-teman bisa gunakan radian juga di kalkulator teman-teman nanti. Lalu next kita sini menghitung sin y dan juga cos y, di mana sin y-nya ini ada 4 per 5 atau sama dengan 0,8, lalu cos y-nya min 3 per 5 atau sama dengan min 0,6. Lalu di sini kita hitung e pangkat x cos y ini sama dengan min 3. Nah, ini e pangkat x min 3 per 5 didapat dari sini teman-teman, cos y-nya itu sama dengan min 3, lalu e pangkat x sama dengan 5. Nah, x sama dengan ln 5 ini sama dengan 1,069. Jadi didapat e pangkat z sama dengan min 3 plus 4i itu sama dengan e pangkat 1,069 ditambah i 2,215. Nah, di sini ada fungsi logaritma. Untuk definisinya, fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan e pangkat w sama dengan z. Dengan syarat w dan z-nya ini adalah bilangan kompleks. Nah, untuk sifat-sifat logaritma di sini ada log natural zy ini sama dengan log natural z ditambah log natural w. Lalu ada log natural z per w ini sama dengan log natural z dikurangi log natural w. Lalu ada log natural e pangkat z ini sama dengan z. Lalu ada e pangkat log natural z ini sama dengan z. Lalu ada natural log zp ini sama dengan p log natural z, di mana p ini adalah bilangan rasional. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal untuk fungsi logaritma. Tentukan nilai z dari ln z sama dengan e min pi. Nah, di sini kita gunakan ln z-nya ini sama dengan e min pi. Kita gunakan rumus Euler juga yang tadi, ln z sama dengan ln r ditambah i theta. Maka ln r ini sama dengan e atau r ini sama dengan e pangkat e. Nah, untuk theta-nya sendiri sama dengan min pi. Nah, lalu kita hitung z-nya menggunakan koordinat kutub gitu teman-teman. Di sini ada z sama dengan r cos theta plus i sin theta. Kita masukkan e pangkat e-nya, r ini karena r-nya sama dengan e pangkat e, lalu cos min pi. Kenapa min pi? Karena di sini theta sama dengan min pi. Jadi kita masukkan min pi-nya plus i sin min pi. Nah, di mana sini sudah didapat e pangkat e-nya ini adalah 15.154 cos pi dikurangi i sin pi.
15.154 dikurangi 1, hasil dari cos Pi ini adalah min 1, dan I sin Pi ini adalah min 0I. Jadi kita dapat hasilnya adalah min 15.154. Baik, di sini ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Di bagian kotak kiri atas ada yang pertama, kita mulai dari rumus Euler, yaitu ada E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Dan ada E pangkat IX sama dengan cos X min I sin X. Nah, dari sini, kita yang awalnya di sini terdapat definisi eksponensial untuk bilangan real X saja, dengan penjumlahan dan pengurangan menjadi ada fungsi cos X sama dengan I per 2 dalam kurung E pangkat IX ditambah E min IX. Lalu sin X sama dengan 1 per 2 kali I dalam kurung E pangkat IX ditambah E pangkat min IX. Sehingga fungsi sinus dan kosinus kompleks didefinisikan sebagai cos Z sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Lalu sin Z sama dengan I per 2 kali I dalam kurung E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ. Nah, di sini yang awalnya untuk bilangan X saja, lalu kita perluas ke fungsi dengan untuk bilangan ini juga gitu. Bilangan yang lebih kompleks ya, ke Z. Lalu di bawahnya terdapat turunan trigonometri, yaitu untuk cos X turunannya ada min sin X, dan sin X turunannya menjadi cos X, dan tan X turunannya menjadi sec 2 pangkat 2X. Nah, di kotak yang kanan sebelah bawah ini, yang berwarna biru, ini ada CTGZ dan tan Z, lalu sec Z dan CSCZ ini adalah fungsi trigonometri lainnya gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya terdapat fungsi-fungsi hiperbolik seperti sebelumnya ya. Ada cos hiperbolik Z sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Lalu ada sin hiperbolik Z sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Di sebelah kanannya sama seperti yang tadi, terdapat fungsi hiperbolik lainnya. Dan di bawahnya yang sebelah kiri itu ada turunan hiperbolik, yaitu ada cos hiperbolik Z sama dengan sin HZ, lalu sin HZ sama dengan cos hiperbolik Z. Nah, rumus konversi ini merupakan jembatan langsung antara fungsi trigonometri dan hiperbolik. Berikut seperti cos hiperbolik Z sama dengan cos Z, dan cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z, dan sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z, dan sin IZ sama dengan I sin Z. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya yaitu terdapat contoh soal. Di sini definisi dari cos Y sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat Y tambah E min Y sama dengan lalu ada sin hiperbolik Y sama dengan 1 per 2 dalam kurung E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Ini seperti yang sudah kita tahu, misalkan Z X tambah Y, maka IZ sama dengan IX dikurangi Y, dan min IZ sama dengan min IX ditambah Y. Di sini terdapat pembuktian cos Z itu sama dengan cos X menjadi cos X dan cos hiperbolik Y dikurangi I sin X dikali sin hiperbolik Y. Seperti ini ya langkahnya. Lalu untuk contoh soal lainnya, kalian juga bisa jika cos H pangkat 2Y sama dengan 1 tambah sin hiperbolik pangkat 2Y menjadi cos hiperbolik pangkat 2Y min sin hiperbolik 2Y sama dengan 1. Maka mutlak cos Z pangkat 2 hasilnya akan menjadi cos pangkat 2X ditambah sin hiperbolik 2Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan Ft adalah fungsi kompleks dari variabel real T, maka bisa ditulis dengan Ft sama dengan U kali T tambah I V kali T. Dengan U kali T dan V kali T adalah fungsi real. Jika U kali T dan V kali T kontinu pada interval tertutup, maka A lebih kecil dari T lebih kecil dari B. Dan juga kita dapat integral A menuju B Ft dt, yaitu sama dengan integral A B U kali T dt ditambah I integral A B V T dt. Selanjutnya terdapat sifat-sifat dari fungsi kompleks variabel real, yaitu di mana RE integral A B Ft dt yaitu sama dengan integral A B RE Ft dt. Dan juga ada imajiner integral A B Ft dt sama dengan integral A B imajiner Ft dt. Dan seterusnya bisa dilihat. Dan juga ada bukti sifat 4 di mana integral A menuju B Ft dt ketika dioperasikan mendapatkan hasilnya min integral B menuju A Ft dt. Selanjutnya ada sifat-sifat bukti kelima, yaitu integral A, B, konstanta Ft dt. Sama, kita operasikan, maka mendapatkan konstanta integral A menuju B Ft dt. Selanjutnya masuk ke lintasan, di mana jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, A lebih kecil dari T lebih kecil dari B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik, yaitu X sama dengan GT, sama dengan HT, dan A lebih kecil dari T lebih kecil dari B. Maka karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang konteks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Selanjutnya ada definisi di mana kurva di bidang datar merupakan kurva mulus, jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, yaitu X sama dengan GT, Y sama dengan HT, alpha lebih kecil dari T lebih kecil dari beta. Sedemikian sehingga menjadi dx per dt, y aksen T, dan dy per dt sama dengan h aksen T. Ada dan kontinu dalam interval alpha lebih kecil dari T lebih kecil dari beta.
Selanjutnya masuk ke contoh di mana terdapat kurva dengan bentuk parametrik, yaitu X sama dengan cos T, Y sama dengan 2 sin T. 0 lebih kecil dari T lebih kecil dari 3pi/2, merupakan kurva mulus. Jika C merupakan kurva mulus dalam bentuk parametrik, X sama dengan GT, Y sama dengan HT, alfa lebih kecil dari T lebih kecil dari beta. Maka titik-titik pada C berpandang T sama dengan alfa disebut titik awal C, sedangkan juga T sama dengan beta disebut dengan titik akhir C. C disebut lintasan bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus, yaitu C sama dengan C1 tambah C2 sampai dengan Cn, yang merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang perintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel dengan catatan C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhampir dengan titik awal C, C lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhampir dengan titik awal C. C lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri, dan terakhir C lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Selanjutnya ada gambaran, yaitu ada lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan juga lintasan berganda. Selanjutnya ada teorema kurva Jordan, di mana jika C adalah lintasan tertutup sederhana di bidang data, maka bidang data tersebut dibagi oleh C menjadi 3 bagian, yaitu kurva C, bagian dalam C ditulis interior C yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas, dan bagian luar C ditulis exterior C yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas, dengan kurva C merupakan batas dari himpunan interior C dan exterior C. Baik, di sini kita lanjut ke materi integral garis. Di sini ada definisinya, misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT dan Y-nya sama dengan HT, di mana fungsi ini menggunakan variabel T dan T-nya berada di antara A dan B. Kemudian, GT dan HT ini adalah fungsi kontinu di T, yaitu di antara A dan B. Nah, turunan dari fungsi GT dan HT ini juga kontinu di T, lebih dari A dan kurang dari B. Di sini kurva C mempunyai arah dari titik awal A ke titik akhir B, dan Px, Y-nya adalah suatu fungsi yang terdefinisi di C. Kita next ke teorema sifat dari integral garis. Yang pertama, jika Px, Y kontinu di C, maka integral dari Px, Y dx adalah integral dengan batas A sampai B, Pgt, Ht dikali dengan turunan Gt dt. Sebaliknya, ketika diintegralkan terhadap dy, maka yang berbeda adalah dikali turunan dari Ht. Kalau tadi kan dikali dengan turunan Gt, kalau yang dy dikali dengan turunan Ht dt. Kemudian sifat yang kedua, integral dengan batas A sampai B, Px, Y dx. Ketika dinegatifkan, maka yang berbeda adalah batasnya. Jadi negatif integral B sampai A, Px, Y dx. Yang ketiga, jika Px, Y dan Qx, Y kontinu di C, maka ketika Px, Y-nya diintegralkan ditambah integral Qx, Y, maka hasilnya akan sama jika fungsinya dijumlahkan dulu baru diintegralkan. Kita next ke teorema berikutnya. Jika Px, Y dan Qx, Y serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka integral garisnya dari P dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 dari turunan Q terhadap S dikurang turunan P terhadap Y dikali dx dy. Nah, kita masuk ke contoh soal dari integral garis. Sini, tentukan integral garis dari fungsi mx, y sama dengan x plus y. Sepanjang lintasan C tambah K, dengan C-nya adalah, kita ilustrasikan, C-nya adalah garis dari 0,0 ke 2,0. Itu garis C ya. Dan K-nya adalah garis dari 2,0 ke 2,2. Sehingga kita peroleh pada kurva C, ya, Y-nya kan 0, maka dy-nya juga 0. Sehingga dx sama dengan 0. Kemudian kita cari integral dari kedua garis C dan K. Diperoleh integralnya yaitu 2 dan 6. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi integral lintasan kompleks. Nah, dari definisinya diberikan fungsi fz sama dengan ux, y ditambah i v x, y. Dengan u dan v-nya adalah fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada t di antara a dan b. Nah, integral fungsi fz ini sepanjang lintasan C dengan arah dari z sama dengan alfa sampai z sama dengan beta adalah, ya, bisa kita tulis integral alfa sampai beta fz dz sama dengan integral a sampai b f gt ditambah i ht, kemudian dikali dengan turunan dari gt dan juga ht dt. Kita masuk ke sifat-sifat integral lintasan kompleks. Itu sama seperti integral garis. Ketika dinegatifkan yang berbeda hanya batasnya, kemudian dikali konstanta, kemudian ada sifat penjumlahan. Kita masuk ke contoh soal integral lintasan kompleks. Sini soalnya, tentukan integral kompleks dari fungsi z dikali e, dipangkatkan z, dan dipangkatkan lagi 2, kemudian dz. Di mana c-nya adalah dari 1 menuju i sepanjang sumbu kompleks. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah misalkan u sama dengan z kuadrat. Ini tujuannya biar lebih memudahkan aja. Oke. Kemudian dicari turunan dari u. Turunan dari z kuadrat adalah 2z dz. Ketika dicari dz-nya, maka diperoleh du per 2z. Sehingga batas kurvanya kita peroleh, pada C0 kita perolehkan 1, awalnya itu 1 menuju i ya.
Jadi Z0-nya adalah 1, Z1-nya adalah I. Kemudian pada kurva C1 diperoleh U0-nya adalah 1 kuadrat ya karena fungsinya tadi Z kuadrat. Kemudian U1-nya adalah min 1. Sehingga kita dapat batas integralnya adalah 1 sampai negatif 1. Di sini integralnya kita tinggal substitusi integral Z kali E pangkat U. Nah, ini substitusi tadi Z kuadratnya menjadi U, kemudian DZ-nya ya. DZ-nya menjadi DU per 2Z. Oke, sama dengan setengahnya kita keluarkan dari integral karena konstanta, kemudian setengah dikali integral dari E pangkat U DU. Sama dengan setengah integral dari E pangkat U, yaitu E pangkat U, dengan batasnya adalah 1 sampai min 1. Dari sini ya, guys. Kemudian didapat min setengah kali E pangkat 1 dikurang E pangkat negatif 1. Kita tahu bahwa bentuk ini adalah bentuk dari sin hiperbolik 1. Sehingga didapat integral kompleks dari fungsi Z dikali E pangkat Z kuadrat itu adalah negatif sin hiperbolik 1.